Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan sumber daya alam. Excuse me, nama saya Arini Nursyahani dengan NIM H032237 dari kelas pendidikan biologi. Nah, Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang beraneka ragam, baik yang ada di darat maupun di laut. Kekayaan alam Indonesia telah lama dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk, mulai dari sumber daya hutan, ternak, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Misalnya, sumber daya kehutanan di Indonesia sangat melimpah, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, yang dimana masih memiliki hutan luas dan ekosistemnya yang masih terjaga. Begitu pula dengan pertambangan di Indonesia yang sangat beraneka ragam. Hasil tambang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti penyediaan bahan bakar minyak, bahan baku industri, dan lainnya. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam atau sering disebut dengan natural resource merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami, tanpa perlu campur tangan dari manusia. Sumber daya alam merupakan salah satu aspek lingkungan fisik. Setiap potensi alam sesungguhnya memiliki kegunaan bagi manusia, namun hanya mungkin dimanfaatkan apabila tersedia teknologi yang tepat. Oleh karena itu, kemampuan dan kebutuhan manusialah yang menciptakan nilai sumber daya alam. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam. Nah, setiap wilayah Indonesia memiliki karakteristik berbeda, sehingga menyebabkan sumber daya alam tersebar tidak merata. Atas dasar inilah, klasifikasi sumber daya alam dibuat untuk mempermudah dalam mempelajari jenis-jenis sumber daya alam. Adapun klasifikasi sumber daya alam di Indonesia yaitu sumber daya alam berdasarkan tujuannya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya, dan sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Sumber daya alam berdasarkan tujuannya. Yang pertama, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, seperti besi, emas, kayu, kaca, dan serat kapas. Yang kedua, sumber daya hayati adalah sumber alam yang berasal dari manusia, terdiri dari sumber daya nabati dan sumber daya hewani. Dan sumber daya energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi, contohnya nuklir dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada dua, yakni dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Dapat diperbaharui maksudnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya dapat dipakai berulang-ulang dan tidak akan habis karena dapat diperbaharui oleh alam secara terus-menerus. Seperti contohnya angin, air, matahari, udara, makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui maksudnya adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, sehingga akan habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Seperti contohnya bahan bakar fosil, logam, dan beberapa jenis air tanah akhirnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan non-hayati atau abiotik. Nah, yang pertama sumber daya biotik. Nah, sumber daya biotik ini merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, seperti hutan dan produk hutan, tanaman pertanian, hewan ternak, dan hewan liar. Sumber daya biotik ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya biotik dapat terus memproduksi dan meregenerasi populasi mereka selama kondisi lingkungan tetap mendukung. Setelah biotik, ada sumber daya abiotik, yang dimana sumber daya abiotik ini merupakan sumber daya alam berupa benda mati,
seperti tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Keberadaan tanah dan air yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita hendaknya senantiasa hemat dan berhati-hati dalam penggunaannya untuk mengantisipasi kelangkaan sumber daya abiotik. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pengelolaan sumber daya alam berupa pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.